Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Review Manchester United 3, Bodo Glimt 2. Ruben Amorim akhirnya bisa langsung mendatangkan kemenangan pertama bagi Manchester United setelah di partai pertama gagal ya untuk bisa memberikan kemenangan. Seri menghadapi Ipswich 1-1 di partai keduanya di ajang yang berbeda Europa League. Kali ini menghadapi Bodo Glimt, Manchester United berhasil menang. Di mana kemenangan ini menjadi salah satu hal yang disebutkan di konferensi pers Ruben Amorim. Dia ingin bisa memberikan kemenangan. Kemenangan ini akan menjadi motivasi, akan menjadi sebuah keuntungan ya di proses yang ingin dilalui. Tentu saja di babak awal dia berada di Manchester United. Dari sisi formasi dulu, seperti yang gue sebutkan di preview, ternyata hampir benar. Jadi hanya ada dua pemain yang berbeda di starting 11 dari Ruben Amorim yang gue perkirakan ya. Dimana Luke Shaw serta Amad Diallo disimpan di bangku cadangan. Dan dia lebih memilih Lisandro Martinez serta Alejandro Garnacho yang ditempatkan atau dimainkan duluan. Lainnya sama seperti yang gue perkirakan, bahkan posisinya pun juga sama. Ada hal yang berbeda jika dibandingkan dengan ketika menghadapi Ipswich, di mana ketika menghadapi Ipswich, Manchester United walaupun sempat unggul duluan di detik ke-80-an ya, setelahnya mereka ini intensitasnya perlahan menurun. Bahkan pressing pun juga tidak mereka lakukan secara aktif. Tapi di pertandingan ini, di pertandingan menghadapi Bodo Glimt, maksud gue, pressing mereka sangat ketat, intensitas mereka sangat tinggi. Dan ini dilakukan nyaris sepanjang 90 menit. Di babak pertama, terutama di awal-awal ya, sekitar 10-15 menit awal, ketika gue saksikan cara bermain dari Manchester United, gue sempat agak ragu ya, apakah mereka bisa bermain seperti ini secara konsisten 90 menit secara rata-rata. Tapi ternyata jawabannya setelah pertandingan berakhir, wow, mereka secara rata-rata bisa melakukannya. Kenapa aku sempat gue ragukan? Karena bermain dengan intensitas yang tinggi ini bukan hal yang biasa mereka lakukan di periode-periode sebelumnya. Bagaimana pemain ini dituntut untuk melakukan pergerakan yang aktif, lari yang banyak, ya kan? Namun Ruben Amorim dari awal sudah menekankan bahwa intensitas dan juga identitas ini yang ingin dibangun di Manchester United. Dan menurut gue menghadapi Bodo Glimt tadi ya, terlepas dari skornya, tapi bagaimana cara Manchester United bermain, intensitas tinggi, dan mereka nampak ingin membuat atau membangun identitas juga cara bermain Manchester United. Manchester United bisa unggul cepat tadi, luar biasa di detik ke-50 kalau tidak salah ya. Ada pressing yang dilakukan sehingga memaksa pemain Bodo Glimt ini melakukan kesalahan. Alejandro Garnacho tadi berhasil mencetak gol pembuka. Pressing Manchester United tadi juga dilakukan secara konsisten di babak pertama dan juga di babak kedua. Bahkan dilakukan juga secara tinggi. Positioning dari para pemain menurut gue secara keseluruhan ya, tidak terlalu jauh jaraknya satu dengan yang lain. Dan ini membuat nampaknya mereka lebih nyaman dalam melakukan build up. Bodo Glimt sendiri, kalau gue lihat ya, pendekatan yang mereka lakukan, mereka lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri. Sistem 4-3-3 yang menjadi pakem awal bahkan lebih sering menjadi 6 back bahkan di lini belakang, karena mereka betul-betul menumpuk di sana, maksudnya tidak memberikan ruangan dari para pemain Manchester United untuk bisa berkembang. Pemain Manchester United sendiri ya, karena dengan sistem 3-4-3 mereka ketika membangun serangan lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan, dan ini tidak ada masalah di situ. Cuman ada hal yang agak monoton ya, di mana pemain Manchester United ketika mereka bisa lepas dari tekanan-tekanan pemain artinya pemain Bodo Glimt yang bertahan melakukan pressing, tekanan itu yang gua maksudkan ya. Mereka sering sekali melakukan crossing yang kualitasnya tidak bagus. Jadi tidak akurat, dan kalaupun akurat juga tidak tajam penyelesaiannya. Itu yang terjadi di babak pertama sehingga nampak ya monoton. Itu tadi yang gue katakan. Di samping juga Bodo Glimt nampaknya sudah menempatkan para pemain di sektor sayap daerah sendiri, 2 bahkan 3 pemain, karena nampaknya mereka membaca ya bahwa Manchester United dengan sistem 3-4-3 ini mengandalkan lini sayap ketika ingin melakukan serangan.
Namun beberapa kali pemain Manchester United sebenarnya mampu menembus barikade yang ada di sayap. Anthony, Mason Mount, di sebelah kiri Garnacho, Tyrell Malacia. Cuman itu tadi seperti gue katakan di babak pertama, crossing yang mereka lakukan terlalu monoton, tidak akurat, dan ketika sampai pun juga tidak tajam. Tadi di babak pertama sempat Bodo Glimt mencetak 2 gol, di mana 2 gol yang tercipta menurut gue tidak ingin menyoroti individu pemain yang terlibat di kesalahan, katakanlah, karena menurut gue gol itu tercipta karena kesalahan ya, di proses gol dari Bodo Glimt di babak pertama, gol pertama misalnya Bruno Fernandes yang telat menutup pergerakan dari pemain Bodo Glimt di lini kedua, lalu Tyrell Malacia di gol kedua dari Bodo Glimt yang tidak bisa mengimbangi sprint ya kan dari pemain Bodo Glimt yang mencetak gol di situ. Tapi gue lebih menyoroti bagaimana proses terjadinya gol di situ. Gue simpulkan sementara ya, katakanlah secara ringan amatiran, koordinasi dari lini belakang Manchester United dalam bertahan. Di gol pertama, pemain Manchester United sebenarnya di proses transisi Bodo Glimt menyerang dari bertahan ke menyerang yang mereka ingin lakukan secara cepat itu, pemain Manchester United sebenarnya cukup banyak di daerah sendiri. Ada 5 bahkan 6. Hanya saja, seperti biasa, mereka hanya terpaku kepada bola. Mereka tidak lihat ada pergerakan yang lain. Dan itu yang bisa dimanfaatkan. Ya, Bruno Fernandes ada andil di sana, di mana dia telat ya untuk menutup. Lalu di gol kedua dari Bodo Glimt, Tyrell Malacia telat dalam melakukan sprint. Tapi bagaimana pemain Bodo Glimt juga ketika mereka melakukan serangan tersebut, ada ruangan di daerah sendiri yang sangat lebar dari pemain Bodo Glimt yang melakukan assist dengan mengirim bola direct langsung ke depan. Tidak ada pressing yang dilakukan oleh pemain tengah Manchester United ataupun pemain depan Manchester United kepada pemain Bodo Glimt yang tadi memberikan assist itu, sehingga sangat leluasa ya, bola ukuran dengan pas juga itu, dan ya gol kedua. Manchester United di babak pertama juga akhirnya melakukan perbaikan dari apa yang mereka lakukan. Mereka yang tadi gue katakan ya, sering sekali monoton, cenderung agak membosankan ketika build up serangan dari sayap karena minim penetrasi yang berani sampai dengan garis pertahanan dari Bodo Glimt. Namun di gol kedua dari Manchester United yang tadi diciptakan oleh Rasmus Højlund, itu merupakan contoh serangan yang harus dilakukan oleh Manchester United menurut gue ya. Bahwa mereka berani melakukan penetrasi ya, menembus pertahanan dari Bodo Glimt. Lalu ketika harus melakukan crossing, mereka lakukan dengan akurat. Dan ketika akurat menemui pemain depan Manchester United, tajam dalam penyelesaian. 3 poin ya, itu yang dilakukan di gol kedua. Mazraoui berani melakukan penetrasi, lalu dia melakukan crossingnya akurat kepada Rasmus Højlund, dan Rasmus Højlund juga tajam dalam melakukan penyelesaian. Gol ketiga dari Manchester United di babak kedua pun juga gue nilai prosesnya istimewa, di mana ya ada sentuhan-sentuhan pendek ya yang dilakukan dalam melakukan penetrasi. Jadi tidak hanya mereka terpusat di sektor sayap saja lalu mereka akhiri dengan crossing, tidak, tapi mereka bermain dengan penetrasi ke daerah pertahanan dari Bodo Glimt yang diakhiri dengan crossing yang tajam, yang akurat, dan penyelesaian yang bagus. Dan menurut gua di babak kedua Manchester United pun tampil lebih baik dibandingkan dengan babak pertama, terutama ketika mereka membangun serangan. Hanya saja permasalahan di babak kedua itu lebih ketajaman ya, karena tadi ada beberapa peluang misalnya dari Garnacho, dari Amad Diallo ketika melakukan shooting. Ada banyak shooting yang dilakukan oleh Manchester United di babak kedua. Di babak pertama ada 9 shots yang dilakukan oleh Manchester United, dan di babak kedua ada 11 shots. Di mana dari 11 total shots itu ada 4 peluang besar dari Manchester United yang mungkin kalau mereka bisa lebih tajam bisa ada gol yang tercipta. Di babak kedua pun juga gue melihat lini belakang lebih solid ya, mereka lebih konsentrasi, lebih fokus. Nyaris tidak ada kesalahan sih menurut gue, mungkin ada tapi minor ya. Namun secara keseluruhan gue nilai performa lini belakang Manchester United dari babak pertama dibandingkan babak kedua lebih bagus di babak kedua. Dan ya ketika sebelum pertandingan ada hal yang dikatakan oleh Ruben Amorim, dia menyebutkan bahwa Manchester United akan tampil berbeda ya, dan dia pun mengatakan bahwa
kalian semua akan melihat nanti perbedaan, dan yes, gue lihat perbedaan ini bagaimana Manchester United tampil dengan intensitas yang lebih tinggi. Itu yang gue lihat kesimpulan di pertandingan tadi, sehingga dan ini berhasil ya memberikan kemenangan. Kalau dilihat dari gol yang tercipta 3-2, ini seakan-akan kemenangan yang tipis, kemenangan yang mungkin susah payah kalau dilihat dari skor. Tapi kalau dilihat dari cara bermain ya, dilihat dari bagaimana Manchester United bisa menciptakan peluang yang banyak, bagaimana Manchester United ini mendominasi dari sisi possession misalnya, 72% ball possession dari Manchester United berbanding 28. Total ada 5 big chances berbanding dengan 1 Bodo Glimt. 20 total shots dari Manchester United. Bagaimana jumlah passing juga lebih dari 2 kali lipat jumlah passing yang dilakukan oleh Manchester United jika dibandingkan dengan pemain Bodo Glimt. Lalu sentuhan di kotak penalti 49 berbanding 13. Dan banyak sekali lagi komponen-komponen yang menunjukkan bahwa Manchester United sebenarnya dominan sih di pertandingan ini, dan dominasi itu bisa berujung dengan kemenangan. Kurang lebih seperti itu. Semoga semakin baik ya. Gue tadi lihat juga beberapa pemain masih beradaptasi terus dengan sistem dari Ruben Amorim ini. Yes, bisa menjadikan bisa memberikan ya kemenangan pertama bagi Ruben Amorim untuk Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.